Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan latihan soal kebencanaan P3K 2022, terkhusus bagi Anda jabatan fungsional yang melamar di BNPB, BPBD, BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten atau kota. Simak terus video ini karena ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda, terutama untuk latihan soal kebencanaan. Nah, di Pena Daring kami menyediakan e-book kebencanaan ini fokus terhadap kebencanaan P3K 2022 untuk membantu Anda. Yang nanti akan Anda dapatkan yaitu materi kebencanaan, rangkuman materi kebencanaan, soal dan pembahasan kebencanaan, kemudian latihan soal kompetensi manajerial, latihan soal sosial kultural, dan latihan soal wawancara. Silakan segera pesan di deskripsi video ataupun nih di nomor ini nih di WA. Silakan. Nah, ini terima kasih kepada sahabat Pena Daring yang telah memberikan kepercayaan kepada Pena Daring untuk belajar dan berlatihnya di e-book ini. Ini testimoni dari teman-teman yang sudah membeli. Kemudian ini yang kata mereka sahabat Pena Daring yang telah lulus P3K 2022. Semoga dalam bertugas sukses selalu. Nah, kita mulai dari soal pertama. Peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Penyebabnya dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Pengertian dari A. Banjir, B. Tsunami, C. Gempa bumi, D. Tanah longsor, E. Angin puting beliung. Jawabannya apa teman-teman? Ya, sangat jelas sekali adalah jawabannya C. Gempa bumi. Sini sudah jelas ya bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa gempa bumi ini adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Penyebabnya dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Jelas ya? Oke, soal nomor 2. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, merupakan jenis bencana. A. Bencana alam, B. Bencana sosial, bencana ekonomi, D. Bencana non-alam, E. Bencana psikologi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, bencana alam. Ini sudah sangat jelas sekali ya di soal bahwa kita lihat di pembahasan untuk bencana alam ini disebabkan oleh alam. Nah, untuk contohnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk bencana non alam ini diakibatkan oleh non alam, yaitu berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian untuk bencana sosial ini diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas di masyarakat dan teror. Nah, ini termasuk ke jenis-jenis bencana. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Serangkaian peristiwa untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengertian ini dari A. Kesiapsiagaan, B. Mitigasi bencana, C. Peringatan dini, D. Tanggap darurat, E. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Mitigasi bencana. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk mitigasi bencana ini kegiatan yang bisa dilakukannya yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan kajian risiko, pemetaan rawan bencana, pembuatan tanda-tanda bahaya, pengawasan pelaksanaan peraturan berkaitan bencana, dan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Ini yang biasa dilakukan di kegiatan mitigasi bencana. Oke,
Lanjut ke soal nomor 4. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna merupakan pengertian dari A. Kesiapsiagaan, B. Mitigasi bencana, C. Peringatan dini, D. Tanggap darurat, E. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Kesiapsiagaan. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa ini yang biasa dilakukan dalam kegiatan kesiapsiagaan ini: pengaktifan pos siaga bencana, pelatihan atau simulasi gladi resik, kemudian inventarisasi sumber daya, sistem informasi dan komunikasi, dan sistem peringatan dini. Nah, ini biasanya ketika tidak ada bencana ataupun dalam kondisi aman. Nah, ini biasa dilakukan di kesiapsiagaan. Ingat ya. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan aktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini tercantum dalam peraturan A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini wajib dipelajari, dipahami oleh Anda yang fokus terhadap kebencanaan. Kebanggaan sekali kalau misalkan tidak tahu undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Silakan di-download, ini paling penting karena ini sebagai dasar Anda dalam memahami tentang kebencanaan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan pesan segera di deskripsi video ataupun hubungi langsung ke admin Penadaring. Terima kasih, nantikan video-video selanjutnya. Tetap standby di akun Penadaring. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.